Jelas, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Baik, malam ini pertemuan terakhir ya di materi web lanjut. Nanti sebelum kita UAS. Nah, pertemuan terakhir ini akan ngebahas tentang sistem login yang ini lumayan banyak ya ininya update-nya gitu, update aplikasinya. Karena sebetulnya kalau hanya saya berikan proses login aja di CI dan session itu kurang pas lah. Maksudnya sederhana sebetulnya, tidak sulit itu. Tapi saya tambahkan, saya contohkan untuk login role gitu. Jadi login role itu misalnya ada dua user admin atau user mahasiswa ya. Jadi nanti saya akan jadi di aplikasi yang baru itu saya bikin dua dashboard gitu. Nah, dashboard yang untuk adminnya dan dashboard yang untuk mahasiswanya. Oke, kita langsung saja ya. Oh ya, di sini saya buka dulu aplikasinya. Chapter 15. Oke, di sini ya, ini aplikasi yang sebelumnya ya, yang sudah ada button-buttonnya. Nah, sekarang ini belum diupdate ya, belum diganti gitu. Nah, sekarang kita ganti dulu ya. Kita ganti dulu di sini, saya rename dulu supaya nggak hilang jejaknya. Ini yang CI 14. Lalu saya ekstrak dulu yang dibagikan tadi. Nah, di dalamnya sudah ada database ya. Ini database SIAKAD update pertemuan 15. Jadi tinggal dibuka di ininya, di database-nya di sini, karena ada perubahan database-nya, karena ada dua user gitu. Dua user otomatis ada penambahan tabel juga. Di sini kan tabelnya baru satu. Nah, sekarang saya import untuk database yang barunya. Terus dulu filenya, show all files. Ada di htdocs, CI, siapkan. Oke. Run. Tunggu sebentar. Ya, sudah masuk di sini. Nah, sekarang kita buka dulu ya di sini database-nya. Nah, di sini udah ada dua tabel, penambahan tabel ya. Ada tabel admin dan ada tabel mahasiswa ya. Nah, di tabel admin ini khusus untuk mencatat si administratornya, user administratornya saja. Jadi saya nggak bikin satu tabel, misalnya tabel user, terus di situ ada user sama admin nggak dikasih role gitu ya. Nah, nggak, saya sistemnya dipisah. Jadi si adminnya dipisah, punya tabel tersendiri. Jadi kalau dia adminnya lebih dari satu, kita tinggal isi di sini. Karena juga sebetulnya si dashboardnya terpisah ya. Jadi saya nggak harus pakai if untuk memilih bahwa ini admin atau bukan admin gitu. Nah, lalu di tabel mahasiswa ini, ya di tabel mahasiswa ini ada
apa namanya, ada penambahan ID, penambahan link ya, maksudnya penambahan field. Nah, penambahan fieldnya adalah berupa password. Jadi setiap mahasiswa ini akan memiliki akses ya, akan memiliki akses kalau di sini menggunakan password. Lalu di sini passwordnya acak. Nah, password acak ini saya menggunakan MD5. Nah, MD5 ya, menggunakan MD5. Lalu penggunaan MD5-nya seperti apa? Ada syaratnya, termasuk yang di password yang di admin ya. Password yang di admin juga ada ada pakai MD5-nya. Di sini sebetulnya settingannya tidak terlalu sulit. Kalau kita lihat di structure, nah ini ya structure. Nah, untuk menggunakan MD5, password, khusus password, itu varchar yang dibutuhkan adalah 32. Jadi tidak boleh di bawah 32 ya. Nah, soalnya jadi kalau misalnya kita lihat gitu, kita perhatikan MD5 ini dia enkripsinya hanya sampai 32 bit. Nah, di sini kalau kita hitung nih karakter dari sini sampai sini itu ada 32 gitu. Itu alasannya kenapa tidak boleh kurang dari 32. Karena kalau misalnya nanti ketika kita setting itu kurang ya, itu kurang misalnya cuma 31 atau 30, ketika kita ingin mengaktifkan MD5-nya itu tidak bisa berfungsi ya. Nah, jadi cara pengaktifannya bagaimana untuk yang di sini ya, untuk yang di phpMyAdmin ya, misalnya ini saya ambil di sini, saya kasih contoh ya, saya edit aja dulu di sini. Nah, ini ya di sini, ini kan jadi saya ngisinya manual nih, maksudnya mengisi data ini sebetulnya manual. Ini admin sebetulnya passwordnya adalah 12345. Ini kalau dihapus seperti ini ya. Ini saya update dulu, jadi saya sedikit ulang dulu cara ngisi si MD5-nya. Nah, ketika seperti ini ya, nah, admin. Nah, ini kan passwordnya kan kosong ya, passwordnya kosong. Nah, sekarang kita coba isi, itu sama aja dengan yang insert data ya. Kita coba isi di sini 1 2 3 4 5 ya passwordnya. Nah, di sini sebelum dieksekusi Go itu di sini kita pilih function MD5 gitu. Function MD5. Ya. Nah, sebentar. Nah, ini. Oh, terlalu bawah saya nyarinya. Langsung aja ketik sebetulnya. Nah, MD5 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, MD5. Nanti setelah diklik Go seperti ini, nah dia langsung berubah passwordnya ya, langsung berubah seperti ini. Nah, ini ya sistem manualnya yang ada di sini gitu, di phpMyAdmin. Nah, ini satu-satu yang mahasiswa juga sama saya isi. Kalau di sini passwordnya yang mahasiswa 1 sampai ada 17 ya. Ini saya bikin MHS1, MHS2, MHS3 huruf kecil semua sampai MHS 17 gitu. Itu untuk passwordnya. Lalu dibuat MD5 seperti itu. Nah, lalu sekarang kita lihat CI-nya ya, CI-nya. Nah, kita lihat CI-nya yang baru seperti apa. Nah, ini sudah ada login. Default controllernya saya rubah yang tadinya halaman admin ya, sekarang menjadi halaman login ya. Menjadi halaman login. Di sini loginnya login admin. Jadi dia harus admin seperti itu. Terus di sini kita tetap isi 1 2 3 4 5. Nanti login. Nah, baru dia masuk ya. Nah, dia baru masuk ke sini. Terus di sini ya data mahasiswa, terus dosen. Kalau untuk yang di sininya tidak ada penambahan sih, yang lain-lainnya tidak ada penambahan ya. Kecuali mungkin di sini saya belum nambahin yang password ya, untuk menyimpan password itu sama aja sih nanti. Lebih maksudnya tidak terlalu sulit untuk penambahan simpan password. Tapi semuanya bisa untuk sistem login. Nah, terus
selanjutnya ini ada dia menggunakan sistem session ya, sistem session. Jadi kalau misalnya ini kan sesinya aktif ya, sesinya aktif. Kalau misalnya ini saya akses gitu ya dari luar ya. Ini kan admin mahasiswa ya, admin mahasiswa. Kalau misalnya ini saya logout dulu gitu. Terus saya di sininya adalah saya panggil controller admin ya, terus mahasiswa ya. Nah, kan tadi fungsinya mahasiswa ya, terus controllernya admin. Ketika di enter, nah dia nggak bisa. Jadi mental, dia balik lagi, dia harus login. Itu kalau menggunakan sistem session. Jadi kalau misalnya dia belum login, sessionnya belum aktif gitu. Jadi si session itu apa sih? Jadi session itu semacam variabel gitu, variabel yang disimpan di memori yang dia akan aktif selama session itu belum dihapus gitu. Nah, cara penghapusan session itu ada dua macam ya, ada beberapa macam. Tergantung settingan browsernya. Ada kalau untuk settingan browser sekarang biasanya umumnya si session itu tidak langsung mati ya, tidak langsung mati sessionnya. Jadi dia harus di log out dulu gitu. Nah, tapi ada juga settingan beberapa browser ketika si apa namanya aplikasinya kita close atau si browsernya kita close, terus kita buka lagi itu sessionnya masih aktif, jadi harus di login. Ini misalnya kalau yang admin ya, saya coba nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan yang mahasiswa ya. Kalau misalnya saya close di sini ya, ini saya close, terus dipanggil lagi. Nah ini masih bisa karena si sessionnya masih aktif. Tapi kalau saya log out, terus close, saya panggil lagi. Nah, ini nggak bisa karena si sessionnya nggak aktif tadi sudah di log out. Nah, itu jadi si session ini berfungsi untuk sistem security gitu, sistem security dari si aplikasi kita gitu. Jadi tidak bisa mudah diambil. Nah, ini untuk yang login admin. Di sini saya menggunakan controller login ya. Lalu ininya adalah apa namanya? Fungsinya adalah admin. Sementara untuk mahasiswa itu saya ganti di sini jadi mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, loginnya login mahasiswa ya, loginnya login mahasiswa. Nah, loginnya login mahasiswa. Di sini saya kasih contoh, dia loginnya harus pakai NIM, berarti saya ambil saja NIM-nya, misalnya contoh yang ini ya, yang nah yang ini saya copy dulu, ambil NIM-nya, lalu di sini karena ini belakangnya 2, jadi ini MHS2 ya, lalu login. Nah, ini dashboard untuk si mahasiswa. Jadi mahasiswa itu dia tidak bisa melihat yang lain. Jadi hanya si detail mahasiswa aja justru ya yang bisa dilihat. Untuk edit data juga tidak bisa. Itu sebetulnya bisa kita tambahkan. Tapi intinya antara login mahasiswa dan login admin itu terpisah supaya dari sisi security-nya lebih bagus gitu ya. Tidak disatukan loginnya gitu. Jadi kita memang bikin 2 gitu supaya lebih secure. Nah, dibanding kita kalau bikin 1 bisa saja di-hack ya gitu ya. Bisa saja di-hack gitu. Seperti itu. Nah, itu untuk aplikasinya ya. Lalu kita lihat di sini banyak ya, banyak sekali perubahan. Kita langsung ke script-nya aja. Banyak sekali perubahan karena terjadi pergeseran ini ya, pergeseran directory gitu. Nah, kalau dilihat di sini, nah, oke. Kemudian di sini ada application. Nah, di bagian view-nya itu sudah terpisah ya. Jadi admin dia memiliki aplikasi sendiri. Ada detail, dosen detail yang kemarin kita bikin itu berada semua di folder admin gitu ya. Berada di folder admin. Terus untuk mahasiswa juga, nah itu dia punya folder sendiri. Di sini ada template-nya tersendiri, detailnya juga tersendiri karena template mahasiswa dengan template admin itu berbeda ya. Ini contoh ya. Misalnya ini kan mahasiswa.
Saya login di sini sebagai dosen ya, misalnya bukan dosen, admin ya. Nah, ini kan kalau di template admin itu kan ada mahasiswa, dosen, mata kuliah yang logout. Kalau atasnya sih sama bawahnya itu sebetulnya sama. Jadi kalau misalnya kita mau lebih rapih lagi itu sebetulnya si navigasi sama si footer itu masih bisa di luar gitu. Tapi ini supaya tidak terlalu pusing, saya gabungkan aja, saya pisahkan semuanya gitu. Nah, di sini kalau yang mahasiswa, misalnya yang tadi ya 19 ini MHS2. Nah, yang ini cuman sidebar-nya hanya ini aja, hanya mahasiswa dan logout gitu. Sementara kalau yang tadi kan beda ya, terlihat beda ya di sini. Sessionnya juga berbeda. Nah, jadi dari sisi security-nya lebih baik lah. Lalu selanjutnya ya di sini ada apa? Karena dia berubah gitu ya, karena dia si view-nya, karena dia posisi ininya berubah, otomatis dia ngegeser semua ya, dia ngegeser semua. Kita lihat dari sini dulu deh, dari controllernya. Begitu juga controllernya ya. Nah, controllernya juga di sini saya bikin lagi C mahasiswa, maksudnya ini adalah controller mahasiswa ya, C mahasiswa, khusus untuk mengolah semua yang berhubungan dengan user mahasiswa. Itu kenapa dibuat seperti itu. Lalu walaupun cuma sedikit karena dia hanya untuk view aja gitu ya. Nah, untuk view aja. Makanya saya bahas dulu ini di awal. Nah, ini untuk menampilkan saja ya. Jadi si ini kan session apa NIM itu diambil dari session, nanti fungsinya untuk menampilkan si detailnya. Nanti ada where-nya juga. Nah, terus untuk model, untuk model di sini saya menggunakan ada M mahasiswa, ada M login ya. Kalau M mahasiswa kan yang berhubungan dengan data mahasiswa, makanya di sini yang M mahasiswa ini semuanya yang kemarin kita buat itu semuanya berhubungan dengan tabel mahasiswa, makanya saya kasih nama itu M mahasiswa supaya tidak nyampur. Jadi kalau misalnya nanti mau ngurusin tabel dosen ya berarti sebaiknya bikin M dosen seperti itu ya. Jadi supaya terpisah. Nah, lalu untuk loginnya. Nah, untuk loginnya juga saya bikin model tersendiri ya, model sendiri. Jadi bikin untuk ngecek loginnya ini menggunakan perintah SQL sebetulnya ya, select gitu ya, select bintang, select apa gitu, from where gitu, lalu get. Ini kan sama ya ceknya. Nah, nanti ini dipanggilnya dari, ada yang dari admin, ada yang dari mahasiswa. Nah, kalau yang dari mahasiswa itu, nah di sini hanya detail data aja, tapi untuk login khusus ya, khusus untuk login ada di sini nih, di apa namanya, kan ini untuk pengolahan data mahasiswa gitu ya, ini untuk pengolahan data admin, karena adminnya di sini yang tadi dia bisa berhubungan dengan mahasiswa, dan di sini sebenarnya kan ada juga apa namanya, function dosen ya, jadi bisa mengakses untuk dosen, jadi semua akses yang dimiliki oleh admin itu adanya di controller admin, begitu ceritanya. Nah, tapi semua yang berhubungan dengan login, nah saya buat lagi controller yang lain, yaitu login.php. Jadi di sini ada tiga controller ya, dan dua controller yang baru. Controller yang login ini isinya, nah di sini ada dua bagian. Ini adalah fungsi-fungsi untuk user admin. Nah di sini untuk sistem untuk loginnya, untuk sistem adminnya. Lalu di sini ada fungsi-fungsi untuk sistem mahasiswa. Nah, logiknya sama, cuman arahnya beda gitu. Arahnya beda. Nah, oke kita lihat dulu ya dari awal. Karena kenapa ada perubahan di config-nya juga nih. Kan kemarin itu config-nya default controllernya adalah admin, jadi langsung ke admin gitu. Tapi sekarang default controlnya adalah login. Kita buka dulu ya yang perubahan di sininya supaya tidak bingung ya. Nah ini sih tidak ada perubahan, yang rubahnya ada di sini di autoload. Nah di autoloadnya ya, satu di autoloadnya ada
penambahan library session. Nah, ini wajib ditambahkan kalau kita ingin menggunakan session di CI. Nah, lalu untuk yang lain-lain sih tetap sama ya, URL dan form itu tetap ada, sisanya nggak ada. Nah, kemudian modelnya. Nah, modelnya kita load adalah yang M mahasiswa dan M login. Kenapa di load di sini? Supaya kita nggak harus load tadi di controller, jadi di load di awal gitu ya. Sudah di load di awal. Jadi nanti kita tinggal panggil fungsi-fungsinya aja kalau sudah di load. Kalau ininya tidak disetting, otomatis kita harus load dulu di ini apa di controllernya. Nah, saya lebih cenderung ini di login semua karena memang kepakai kan semuanya. Terus itu untuk auto load-nya ya. Terus ada perubahan lagi di routes. Jadi yang perubahannya adalah di config auto load khusus untuk ini ya. Lalu ada perubahan di routes. Nah, routes-nya itu adalah yang default controller-nya. Yang awalnya default controller-nya adalah admin saja, sekarang menjadi default controlnya login, lalu functionnya adalah admin. Jadi di sini kita bisa panggil langsung ya functionnya login, apa tidak harus ya bisa langsung spesifik ke fungsinya gitu untuk si default controllernya. Jadi sehingga kalau kita nanti ketik localhost CI itu udah otomatis yang kebukanya adalah si login admin bukan si login mahasiswa. Nah begitu. Terus selanjutnya adalah kita lihat dulu scriptnya ya. Nah, kita dulu scriptnya. Nah, ini yang goods-nya sudah, jadi untuk config-nya ya. Jadi, nah, karena awalnya adalah login, jadi saya mulai menjelaskannya dari login dulu nih. Mulainya jelasin dari login dulu. Dan default controller-nya adalah ini kan login, terus fungsinya function admin. Nah, di sini function admin itu dia yang pertama kali dibuka. Sebetulnya ini session apa destroy itu untuk error handling aja ya, karena kan kalau ini saya nggak di session destroy, setiap orang yang mengakses apa namanya halaman login itu si sessionnya masih nyisa gitu. Jadi siapapun yang mengakses halaman login si session yang sebelumnya harus habis gitu, harus dihilangkan dulu. Nah, untuk menghilangkan session yang sebelumnya itu pakai ini sistem session destroy. Jadi begitu apa mau halaman login yang manapun diakses, misalnya halaman login admin atau halaman login yang mahasiswa, bila komputernya sama gitu ya, berarti dia yang terhapus itu adalah si session yang terakhir. Nah, terus jadi kalau misalnya login lagi ya, ini kayak misalnya seperti ini ya. Ini kan tadi saya login yang pertama adalah mahasiswa ya. Yang pertama mahasiswa, terus yang keduanya baru si admin. Kalau saya refresh ini, nah, yang admin hilang ya, yang admin hilang. Nah, karena dia ngelogin apa ngelog halaman ini, halaman login, kan session destroy-nya nyala itu. Nah, berarti ini juga akan hilang pasti. Tuh, pasti hilang kalau misalnya ke akses ini. Nah, tapi kalau misalnya sekarang saya masuknya lagi misalnya 19 2. Nah, ini masuk sini. Sekarang ini masih di komputer yang sama, misalnya admin 123 45. Nah, ini kan mahasiswa ya. Kalau di refresh, dia masih bisa gitu. Karena sessionnya masih ada. Session untuk yang admin itu masih ada kalau di refresh. Yang terakhir login pada komputer yang sama. Tapi kalau misalnya di sini, saya refresh, sessionnya habis gitu. Nah, sessionnya habis karena ketipa sama mahasiswa. Namun kalau karena ini di loading, karena si apa web ini di loading, dia akan ada perintah session destroy. Nah, si session destroy itu juga akan menghilangkan si session yang ada di admin. Artinya apa dibikin seperti ini? Artinya kalau ada dua user yang menggunakan komputer yang sama itu lebih secure. Jadi komputer yang lain, maksudnya user yang lain itu tidak akan kebuka si datanya. Tujuannya untuk itu sih sebetulnya. Kalaupun misalnya beda komputer sih nggak masalah ya, nggak akan hilang gitu sessionnya. Karena session melekat akan di ininya apa di browsernya gitu. Ataupun misalnya kita bikin beda browser juga masih bisa sebetulnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa ada session destroy? Jadi tujuannya untuk ke security. Itu untuk penjelasan ini.
Nah, baru setelah itu akan load view admin login. Nah, di sini kan view ya. Ingat ini view. Kalau view berarti di sini karena di sini ada folder, foldernya kan di depan dulu nih. Kalau dilihat nih view folder admin. Dia akan mengakses folder admin lalu akan mengakses file yang namanya login admin.php. Nah, ini adalah scriptnya. Nah, ini adalah scriptnya. Saya ambil ini dari admin LTI. Jadi saya ambil template-nya dari admin LTI, ya. Tidak perubahannya karena ini tidak pakai template ya, jadi otomatis ini diambil semua gitu. Maksudnya tidak ada perubahan gitu. Kalau yang pakai template kan ini dipisah gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya sama aja sih bisa aja ya ditimpa semacam kita pakai template juga. Karena sebenarnya intinya sih sama aja, ini yang login admin sama yang ada di mahasiswa nih MHS, folder MHS. Ini ada login MHS nih kurang lebih nih sama ya. Jadi sebetulnya ini juga bisa kita bikin template tapi kita taruhnya di folder utama view, itu bisa aja. Itu bagi yang sudah paham ke sini sih bisa bisa menggunakan itu supaya resource-nya lebih sederhana lah gitu ya, lebih sederhana. Kemudian selanjutnya tuh ada intinya sih dari sini nih, mulai dari body. Ini kan semuanya pakai admin LTI dan Bootstrap ya. Nah, untuk judulnya, terus di sini untuk apa namanya from action-nya ada base URL. Nah, base URL-nya dia akan memanggil controller login terus ke validasi admin. Ini untuk si formnya. Jadi dari sini ke sini itu adalah form untuk input password ya, untuk username dan password gitu. Nah, username dan password nanti dia akan memanggil si validasi admin controllernya. Jadi ketika diklik login gitu, ketika diklik login ini kan input type-nya ada username, untuk variabelnya, untuk passwordnya ada di sini variabelnya adalah password. Nanti ketika diklik submit, dia akan mengirim data ke ini validasi admin. Jadi di sini nih. Dia akan mengirim ke sini ya, login, dia akan dilihatnya login ya, validasi admin. Nah, jadi dia akan mengirim ke sini. Nah, gitu ya. Itu jalurnya. Dia akan ke validasi admin. Nah, validasi admin dia akan membaca variabel yang dikirim, yaitu username dan password. Setelah dibaca, nah, saya di sini menggunakan sedikit modifikasi untuk menseleksi datanya. Yang saya seleksi sebetulnya tidak seluruh data gitu, tidak seluruh data karena yang saya butuhkan itu hanya mengecek sebetulnya ini username dengan password yang dimasukkan itu ada atau tidak gitu ya, ada atau tidak, sehingga field yang saya seleksi itu bukan untuk dan tidak ditampilkan sih sebetulnya. Jadi saya hanya membutuhkan ID aja. Nah, ID ini juga sebetulnya nggak diperlukan sih, hanya syarat aja, syarat hanya untuk perintah seleksi ya. Syarat untuk perintah seleksi itu kan minimal salah satu field ke seleksi. Nah, kenapa tidak diseleksi username dan password? Ya karena saya tidak butuh itu. Nanti dibutuhkannya di model yang selanjutnya gitu untuk untuk menentukan bahwa ini betul atau tidak gitu. Nah, di sini validasinya, where-nya ya. Kan select-nya kan untuk select field-nya. Terus where-nya itu kan menanyakan apakah gitu ya. Field username itu sama dengan variabel usernya yang dikirim. Nah, terus ini juga kemudian apakah si field password itu sama dengan, nah ini dia pakai MD5 dulu. Jadi kan di input dulu tuh 1, 2, 3, 4, 5, terus dikonversi dulu jadi MD5. Nah, seperti ini perintahnya. Gitu. Ini juga perintah yang bisa digunakan waktu misalnya kan tadi belum ada untuk nyimpen ini ya, nyimpen password ya. Nah, ini bisa juga menggunakan perintah ini MD5. Jadi ketika disimpan passwordnya harus dirubah dulu ke MD5 seperti ini. Nah, ini disamakan dulu nih pakai where ya. Ini select where-nya, select-nya terus ini where-nya. Setelah itu saya akan memanggil fungsi check login yang berada di model mlogin. Nah, si check login ini akan mengirim data apa aja. Yang dikirim adalah select-nya, ini kan ya select ID-nya, terus TB admin-nya karena ini adalah untuk admin gitu ya. Terus where-nya itu adalah si kondisinya. Jadi seleksinya di sini.
Nah, seleksinya di sini. Nah, ini komponen pentingnya yang ketika sistem login ya di sini. Dan ini tidak butuh memori besar. Kenapa? Karena yang saya seleksi hanya ID aja. Jadi yang melakukan validasi itu adalah si apa namanya? SQL, perintah SQL gitu. Jadi tidak by PHP gitu. Karena beberapa script juga ada yang menggunakan perintah PHP. Saya pilih yang lebih sederhana aja. Ini saya pikir ini lebih sederhana karena tidak memerlukan banyak memori. Lalu hasil dari seleksi ini kan memanggil cek login ya. Nah, kita buka ya sekarang yang di mlogin. Nah, mlogin kan ini yang dikirim. Ini selectnya yang ID, terus tabelnya, ya ini tabelnya from kan, select ID from tabelnya where. Nah, where-nya yang tadi itu. Nah, udah terpenuhi select bintang apa seleksi untuk SQL-nya, lalu di running dengan perintah get. Nah, setelah di running dengan perintah get karena dia akan menghasilkan data. Dia akan menghasilkan data atau tidak gitu ya. Nah, kalau dia menghasilkan data berarti ada minimal satu row. Nah, kalau misalnya dia tidak menghasilkan data, ya berarti dia apa namanya? Akan menghasilkan ini apa namanya? Tidak akan menghasilkan row gitu, tidak akan menghasilkan baris gitu. Nah, di sini kalau pakai perintah seperti ini berarti dia akan seleksi ini, terus kalau dia hasilnya lebih dari satu si ceknya, karena ini kenapa dia lebih dari satu? Karena saya pakai perintah num rows. Nah, num rows ini akan bukan mengembalikan si datanya ya. Jadi data username dan passwordnya itu tidak dikembalikan. Nah, sama si ID-nya juga tidak dikembalikan melalui si cek login ini. Yang dikembalikan adalah jumlah rows-nya. Gitu. Yang dikembalikan adalah jumlah rows-nya. Nah, si jumlah rows-nya ini akan dicek di sini. Jadi apabila jadi hasil dari si fungsi ini adalah berupa bilangan integer. Kalau dia lebih dari satu, berarti kan logikanya ada ya username dan password yang sama yang seperti ini. Jadi ini perintahnya adalah dan. Terus apabila di sini apa namanya tidak ada gitu ya, misalnya tidak ada atau nol gitu ya, berarti kan gagal gitu. Kalau gagal kan berarti dia akan ke sini gitu, dia akan ke sini. Username dan passwordnya dia akan gagal seperti itu. Terus kalau misalnya berhasil ya, kalau misalnya berhasil, nah dia akan ini sih sebetulnya yang sukses sama ini sebetulnya saya ngecek dulu ya ini sebetulnya awalnya sih nggak gini, saya bikinnya awalnya begini dulu gitu. Jadi ngeceknya begini dulu gitu ya, ngeceknya begini dulu. Kalau misalnya apa berhasil ya dia akan ngeluarin apa? Dia akan mengeluarkan apa namanya perintah sukses. Kalau dia gagal dia akan memberikan ini. Jadi sebelum saya load ini gitu ya, saya awalnya begini dulu. Nah kalau udah berhasil ya udah ini tinggal dibuka gitu. Jadi nanti kalian kalau mau bikin ya begini juga bisa supaya nggak bingung. Ini berarti tinggal jalan. Nah ini sebenarnya bisa dimatiin sih karena tidak berfungsi lagi. Fungsinya hanya untuk ngecek aja gitu ya. Fungsinya untuk ngecek aja. Nanti tinggal login ke sini. Nah itu yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya di sini kalau dia sukses dia akan ngeload si base URL admin mahasiswa. Terus kalau dia gagal dia akan balik lagi ke depan jadi ke login mahasiswa lagi. Ya ini view-nya ya. Ya apa maksudnya ini controllernya, controller admin, fungsi mahasiswa, controller login, fungsi admin seperti itu. Nah, itu yang ada di login PHP. Terus di sini ada logout admin. Nah, logout adminnya itu saya tinggal nge-redirect aja, nge-redirect login masih apa login terus admin ya. Jadi yang ada di apa namanya sidebar admin itu dia akan ngeload ini. Nah, saya buka dulu ya di sini admin, adanya di templates karena ada perubahannya si klik apa tombol login itu kan adanya di sidebar. Nah, ini. Nah, tombol login kan ada di sidebar. Ini kan ada yang item terakhir nih ya. Item terakhir yang namanya logout. Nah, ini logout itu ditambahkan echo base URL login admin. Jadi balik lagi ke controller
login admin gitu ya, dia akan balik lagi ke sana dengan memanggil function ini kan ya, login admin, dia balik lagi ke depan, nanti dia akan manggil ini login admin lagi. Nah, karena login admin lagi di sini akan session destroy begitu ya. Itu session destroy. Jadi awalnya gitu ya saya menggunakan function logout karena si session destroy-nya ada di sini gitu. Tapi kalau dengan sistem yang sekarang session destroy-nya dipindahkan ke sini sehingga si bagian sidebar-nya tidak harus meloading bagian logout gitu. Jadi dia langsung aja keluar gitu ya, langsung keluar balik lagi ke depan dan si sessionnya langsung kehapus, ke destroy begitu. Nah, jadi sebetulnya ini awal-awal saya coding kayak gini, jadi masih menggunakan ya login. Nah, karena sudah si session destroy-nya ada di atas, nih awalnya session destroy-nya ada di bawah. Baru dia login ke depan gitu. Tapi karena ini lebih efektif, jadi sebetulnya yang function ini juga tidak diperlukan sebetulnya ya. Cukup yang atas aja gitu. Jadi hanya ada 2. Ini saya hapus aja ya. Nah, itu awalnya kenapa ada itu gitu ya. Awalnya dibikin seperti itu karena kalau misalnya saya kepikiran kalau misalnya ada satu komputer ya berarti kan salah satunya harus ke destroy dulu. Jadi saya pakai sistemnya seperti ini. Nah, sehingga jadi dari sisi coding pun jadi akan lebih sederhana. Jadi hanya ada admin dan hanya ada validasi. Yang logout-nya dia tidak manggil logout lagi tapi memanggil si login admin gitu, bukan logout gitu ya. Oke, ini lumayan agak banyak ya penjelasannya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum dilanjutkan. Silakan. Bapak izin tanya. Boleh. Iya ini kemarin lupa pakai sini kan ada public function mahasiswa. Nah yang mahasiswa ini nanti nyambungnya kemana ya Pak ya? Public kayak function. adminnya. Iya Yang di kan admin. di sini. Iya. Yang di admin itu kan awalnya ini ya, awalnya sebentar. Awalnya ada di admin mana? Nah, ini ya, awalnya kan di sini ya. Admin terus fungsinya ke sini kan, ke mahasiswa ya. Ini Iya, kan ya. iya. Nah, iya sebetulnya ini tidak ada perubahan. Untuk si controller admin ini sebenarnya tidak ada perubahan, perubahannya hanya di sini nih, view-nya. Oh iya. Nah, yang sebelumnya kan view-nya nggak ada foldernya ya. Admin iya nggak ada. Nah, ini sekarang ditambah-tambahin folder khusus untuk yang di controller admin. Jadi seperti di sini ya, di function mahasiswa, yang tambah mahasiswa, yang pokoknya yang nge-loading view itu ditambahkan admin gitu ya, ditambahkan admin. Seperti itu sih perubahan-perubahannya. Kalau di sini sih sebetulnya yang mana aja ya, ini ya. Ya, ini yang mahasiswa ya, ini kan. Terus kalau ini mah redirect enggak ya? Redirect kan ke controller yang sama. Lalu ada ini edit ya, yang edit mahasiswa. Edit mahasiswa kan dia setelah edit dibalik lagi ke depan kan ya. Atau balik lagi ke bagian edit. Nah, ini tambahin edit lagi. Terus ada lagi yang nah ini yang detail mahasiswa, dia ngebuka detail MHS, ini kan ditambahin admin semuanya, report, print juga seperti itu. Itu ya? Ya Pak, makasih Pak. Ya. Oke, sip. Baik, ada lagi yang bertanya? Pak, kalau MD5 itu berarti seperti enkripsi Pak ya? Ya, dia sistem enkripsi yang apa ya namanya, yang umumnya digunakan gitu, yang umumnya digunakan sekarang ya, yang umumnya digunakan sekarang gitu. Kalau dari sisi ya minimal istilah sebetulnya security yang minimum yang bisa kita gunakan gitu. Itu sih. Oke Pak. Kalau misalkan tadi kan Pak ada admin, ada mahasiswa, yang sebagai admin dia full akses. Ya, betul. Kemudian yang mahasiswa hanya beberapa yang bisa diakses itu ya. Hanya dihilangkan di navbarnya apa aja kan Pak ya? Ya, kalau di navbarnya ini kan dipisah ya. Ini bisa. Jadi kan memang dibuat 2 navbarnya. Kalau ada di foldernya terpisah. Jadi kalau misalnya yang admin kan ini nih, saya tunjukin ya sekalian sambil.
Ini admin template-nya sidebar ini ada sendiri ya. Terus yang mahasiswa template sidebar juga sama ada. Cuman bedanya kalau yang sidebar admin itu full aksesnya. Kalau yang sidebar-nya mahasiswa dia isinya cuman ini aja nih, mahasiswa sama logout gitu. Oh, jadi artinya hanya diumpetin aja Pak ya, yang si tombol folder yang lainnya ya? Iya, dihilangkan. Jadi hanya dihapus. Jadi tekniknya kan bikin dulu yang admin udah beres. Nah, kan dipaste tuh ke sini. Nah, itu dihilangin, dihapus-hapusin gitu. Jadi aksesnya nggak Jadi dapet gitu. kalau halamannya halaman yang sama berarti Pak ya? Iya, dapat. Terus kan nanti kalau misalnya ini ya, misalnya ada yang tahu nih sistemnya. Wah, ini cuma dihilangin aja tombolnya. Coba diakses gitu ya pakai controller yang admin gitu. Itu tetap nggak bisa karena ada sistem session. Oh iya iya, oke Pak. Ada sistem session. Nah, ini sistem sessionnya itu nih saya tunjukin dulu di bagian ini nih. Nah, di admin. Nah, ini saya pakai ini. Nah, ini yang bikin dia ngunci semua yang berada di controller admin dia harus melalui ini dulu pengecekan di sini dulu. Login. Pengecekan session. Jadi kalau sessionnya adalah login admin, nah berarti dia bisa mengakses semua perintah-perintah admin. Tapi kalau sessionnya kan kalau yang mahasiswa juga ada sessionnya. Nah, kalau mahasiswa nama sessionnya adalah login mahasiswa. Nah, berarti dia hanya bisa mengakses ini begitu. Oke. Oh iya, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, Satu lagi Pak, untuk ya. di pencarian kan suka ada ini Pak, suka ada histori pencarian. Nah, cara menghilangkan historinya gimana Pak? Oh, histori pencarian itu biasanya ada di histori ininya sih apa namanya cache-nya ini nih, cache-nya browsernya. Seperti ini nih ya. Nah, ini kan tiba-tiba udah ada ya. Ini kan sebetulnya memori dari sebelumnya. Oh iya ya. Jadi dia di clear dulu cache-nya, cache yang ada di browsernya gitu. Nanti dia Kalau hilang. misalkan disetting biar nggak save cache-nya gimana Pak? Itu di settingan browsernya sih sebetulnya. Oh bukan dari Bukan dari itu. settingan ya? Bukan. Jadi itu sih kayak fasilitas browser gitu. Gitu. Karena ini nggak ada hubungannya sama si codingnya gitu. Oke siap, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak mau nanya lagi. Boleh. Ya Pak, kan kalau misalnya kita kan bikin aplikasi kayak saya gitu. Maksudnya bikin web. Nah, untuk ini teh gimana ya? Jadi boleh gak loginnya itu hanya admin aja atau emang harus komplek kayak usernya harus bisa login mahasiswa atau gitu gimana? Untuk project sekarang gitu maksudnya? Iya, kan saya kayak ini Pak, bikin kayak sistem rumah sakit gitu kan di situ ada dokter, ada perawat. Boleh kayak gitu kita bikin loginnya untuk adminnya aja gitu. Apa harus si per dokter juga kita harus buat? Sebetulnya sih karena kan terkait project kan sebetulnya lebih ke pengujian ini ya materi ya gitu ya, pengujian materi yang sudah disampaikan gitu. Ya memang sebaiknya sih ada ya, ada role untuk misalnya kan sistem rumah sakit nih, role-nya untuk untuk admin sama role untuk dokter lah katakan gitu ya. Tapi yang sederhana aja kayak ini nih, ini kan sangat-sangat sederhana gitu. Nah yang mahasiswa sebentar, mahasiswa ya. Nah, ini kan isinya cuma detail aja kan ya? Nggak banyak gitu. Udah ini aja lah gitu. Asal sampai sini aja berarti udah oke lah, udah bisa bikin role gitu ya. Maksudnya ke sana gitu. Jadi nggak harus isinya si dokter nanti mau input ini gitu. Ya kalau misalnya bisa sih nggak masalah, tapi minimal bisa login aja sih udah bagus gitu. Iya Pak, siap, makasih ya Pak. Bingung kemarin. Ya nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi sedikit ya. Oke, saya masih ngebahas tentang sistem sessionnya nih, sistem sessionnya. Karena di sini sebetulnya kan tadi sudah dijelaskan session itu apa sih sebetulnya.
Session itu sebetulnya variabel gitu ya, variabel yang disimpan di memori gitu. Nah, proses kerjanya bagaimana gitu. Ketika login tadi ya, di sini kan saya ambil contoh yang login ini ya, login admin ya. Login admin ini ketika dia true kan di sini ada gitu ya dipenuhi ya. Nah, di sini dia akan membuat perintah data session sama dengan apa. Nah, di sini mulai penentuan variabel apa saja yang mau disimpan di memori ya, variabel apa saja yang mau disimpan di memori yang namanya session. Nah, di sini saya setting ada 2 variabel. Variabel nama isinya adalah username ya. Terus variabel status isinya adalah login admin. Nah, itu alasannya kan tadi ya penjelasannya ada login admin, ada login mahasiswa. Di sini kuncinya. Jadi kalau yang loginnya mahasiswa ada variabel di memori, variabel status itu namanya login admin. Tapi kalau yang loginnya mahasiswa di memori itu statusnya bukan login admin tapi login mahasiswa. Nah, ini dia yang membedakan antara login mahasiswa sama login admin. Jadi saya nyimpan sebuah variabel. Nah, si variabel ini namanya variabel session. Nah, ini juga kan yang dicatat adalah name dan untuk mahasiswa adalah name. Tapi kalau untuk admin adalah namanya, nama usernya gitu, nama user adminnya gitu. Nah, terus fungsinya apa? Nah, fungsinya nanti ketika masuk ke apa? Ini kan sudah ditentukan ya, sudah ditentukan si array-nya ini masih menentukan data array-nya dulu ya, belum menentukan session. Nah, baru ada perintah this session set user data. Nah, di sini adalah perintah untuk merubah file array ini ya, si variable array ini menjadi variabel session gitu ya, variabel session. Sehingga bisa diakses oleh beberapa page. Nah, kenapa kita butuh session? Karena session ini ada kelebihannya karena bisa diakses oleh setiap setiap halaman web ya, setiap halaman page itu bisa diakses. Jadi istilahnya tuh kalau dulu saya pernah bahas tentang variabel global ya, variabel global waktu yang C++. Nah, session itu seperti variabel global, jadi bisa diakses oleh seluruh page gitu. Kan kalau misalnya kita tidak pakai session, bagaimana caranya kita mengirim data? Nah, biasanya kan di web itu hanya pakai post dan get. Nah, itu terbatas di beberapa halaman aja, paling cuma 1 halaman. Halaman yang keduanya udah nggak bisa lagi akses. Nah, kalau pakai session, setiap pindah halaman selama sessionnya belum di-destroy, belum dihapus, itu masih bisa diakses di memori begitu. Nah, itu untuk kelebihan session. Nah, sehingga yang di sini ya, yang di sistem login itu setiap fungsi yang mau dijalankan itu harus menjalankan perintah ini if. Nah, kan dicek nih ya, dicek dulu apakah variabel status yang variabel status ya session status yang namanya status itu adalah login admin. Nah, ini harus ditanyakan dulu di setiap fungsi gitu ya, di setiap fungsi. Nah, itu alasannya kenapa saya masuknya di function construct ya. Kan kita pakainya kelas ya, pakainya sistem kelas. Pakai function construct, parent construct, nah di sini if. Ini artinya si function ini kenapa ditulis di sini? Itu sama aja dengan kita menulis seluruh kode ini nih dari awal nih, dari sini dari if ya, seluruh kode ini di awal setiap fungsi yang ada di sini gitu. Kan kalau misalnya kita nulis satu-satu kan repot ya. Kalau ada yang salah ya nanti harus dicek satu-satu gitu. Nah, itu akan lebih mudah dengan menggunakan ini construct gitu. Jadi itu ya, kalau misalnya ada construct, berarti ini di seluruh function yang ada di sini itu pasti memanggil ini dulu sebelum dia memanggil yang bawah. Nah, ini logiknya harus hati-hati gitu. Nah, itu alasannya kenapa semua si tambah mahasiswa dia pasti ngelihat dulu ini, ngecek dulu benar nggak sih ini. Terus misalnya diakses lagi si function hapus mahasiswa. Nah, sebelum dia menjalankan ini, dia pasti menjalankan ini dulu karena dia adalah construct-nya. Kayak inheritance-nya lah ya. Dia ada dalam fokus bangun pesantren di perkotaan.
Di mana-mana pasti lihat pesantren perkotaan pasti Muhammadiyah. Iya. Nah, NU itu fokus ngebangun pesantren di pedesaan. Ada yang ini, ada yang Nah, dibangunlah. kita dengerin dulu. Sebelah dijalurin dulu. Apa? Oh iya udah. Ada yang jelasin Muhammadiyah. Nah kita lanjut ya. Nanti itu apa bahasan itu nanti lagi. Nah itu yang sessionnya ya, yang session. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Kira-kira bisa ketangkep nggak nih masa apa tentang session ini? Ada yang mau ditanyain nggak nih tentang sessionnya aja dulu sebelum ke yang lain? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Nanti kalau nggak ada yang bingung silahkan tanya aja ya. Oke, itu untuk konstruk ya, konstruk sama session. Lalu ada lagi perubahan apa namanya di sini nih di admin. Nah, waktu minggu kemarin itu kan saya menggunakan di sini numpuk ya. Ada PDF, ada Excel gitu ya. Nah, itu kan numpuk semua. Nah, kan itu saya jelasin bahwa itu adalah dua fungsi. Yang fungsi pertama adalah untuk pengolahan data, yang fungsi kedua adalah untuk ngeprint. Nah, si yang pengolahan data ini khusus untuk yang ini ya, searching gitu ya. Misalnya kayak begini ya. Nah, ini kan pasti kepilih. Nah, tapi di sini nggak ada print gitu. Nggak ada print karena kan kalau ngeprint kan nanti si detail sama hapusnya kan bakal ke bawah gitu. Makanya jadi saya bikin sebuah tombol baru atau page baru yang berhubungan dengan report dan export. Jadi kalau ini diklik ya, ini diklik. Nah, dia akan membuka halaman baru tanpa pengolahan data gitu. Jadi di sini nggak ada sorting, nggak ada apa. Tapi di sini bisa ngeprint. Nah, dia bisa ngeprint. Nah, ini kan datanya jadi sudah sesuai dengan yang tampilan ya. Walaupun mungkin ini masih sederhana gitu ya. Ini kan yang awal ya, print yang awal. Print yang tanpa admin LTI. Nah, sementara ini print yang di sini juga bisa diaktifkan sih di codingannya gitu ya. Nah, ini yang PDF ya. Kalau yang PDF-nya langsung nah, seperti ini. Jadi hilang nih detail sama ininya hilang. Cuman ini tinggal diatur aja marginnya lah sebetulnya ya. Tinggal diatur aja nanti marginnya di ininya di apa namanya? Di tampilan tabelnya. Jadi tabelnya bisa kita tambah judul di bawah gitu di dalam. Nah, ini bisa kembali lagi. Itu penambahan untuk yang admin. Nah, otomatis di script-nya juga ada penambahan ya khusus yang admin. Nah, yang admin itu kan dia akan ngebuka yang mana namanya view admin mahasiswa ya. Nah, kita klik mahasiswa. Nah, di klik mahasiswa ini di sini ada nah, ini kan ada tambah data mahasiswa, di sini ada export dan print. Nah, si export dan print ini menggunakan perintah ini ya. Jadi dia memanggil controller admin, lalu fungsinya adalah report mahasiswa. Nah, gitu ya. Fungsinya adalah report mahasiswa. Admin, fungsinya adalah report mahasiswa. Nah, report mahasiswa saya taruh paling bawah karena paling baru ya. Nah, di sini report mahasiswa. Isinya sih simple aja, cuman ngeload aja kan dia. Dia ngeload report mahasiswa menggunakan fungsi tampil data. Nah, fungsi tampil data yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi si datanya kan tidak ada detailnya, maksudnya tidak ada kolom detail, kolom hapus dan itunya tidak ada. Jadi sama persis dengan untuk menampilkan aja. Nah, ini mirip dengan yang cetak ya, yang cetak juga sama seperti itu. Nah, itu untuk penambahan page-nya gitu. Oke. Nah, itu untuk yang admin. Sekarang masih ke mahasiswa ya, yang di mahasiswa. Nah, kan perubahan view-nya itu juga kan berubah ya. Yang tadinya ada di folder view, terus sekarang jadi masuk ke dalam
folder admin. Nah, berarti semua yang berhubungan kayak meload head, navigasi ya, navbar, terus sidebar itu semuanya ditambahkan ini ya, folder, nama folder. Jadi nama folder dulu, nama foldernya yang tadinya cuma templates head, jadi sekarangnya admin, ada adminnya gitu di depan. Terus di sini juga ada adminnya. Ya, semuanya yang meload view ditambahkan admin, khusus untuk yang admin. Kecuali yang apa namanya, controller. Kalau controller sih tidak ada perubahan karena ini seminimal mungkin ini tidak ada perubahan untuk controller, hanya berubah aja yang tadinya default controllernya admin sekarang menjadi defaultnya menjadi si login. Begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Siapa yang bertanya? Apa cukup jelas? Nggak ada yang bertanya? Atau bingung ya mau nanya apa gitu. Bapak mau nanya lagi. Boleh, silakan. Tapi ini mah terkait tampilan siapa ya? Ya, boleh. Kan kalau misalnya kita nggak mau pakai navbar gitu, nggak sidebar gitu, Pak. Kalau sidebarnya diganti yang di atas itu gimana ya, Pak ya gantinya? Apa Mau gimana? dihilangkan atau di gimana? Ya, jadi diganti di atas gitu, Pak. Jadi di header-nya bakal ada menunya. Oh gitu. Jadi yang Iya, tadinya itu maksudnya gimana? gini ya, ini yang sidebar-nya nggak ada tapi ada menunya di atas gini ya. Iya gitu. Oh ya, Itu ini tinggal gimana? ditambahin aja di sini di bagian navbarnya. Kita buka ya. Nah, Oh sekarang ya, ini di bagian templates-nya. Nah, ini kan template kan bagian maaf template. kodenya belum kelihatan. Oh iya, sebentar. Oh, share screen salah saya kayaknya. Ya, saya ulang. Nah, ini udah kelihatan belum? Udah. Nah, oke. Nah, ini share screen-nya ya. Jadi kalau misalnya mau nambahin tombol di navbar, nih berarti kita buka template di bagian navbarnya. Nah, ini kan navbarnya masih sedikit ya. Nah, ini navbarnya kan masih Iya. sedikit. Nah, di sini. Nah, ini kita tinggal tambahin aja sebetulnya. Seperti saya kasih contoh ya. Misalnya saya ingin mengakses kayak yang mahasiswa deh, misalnya. Kalau yang mahasiswa kan di sini aksesnya ini ya, email, sebentar mana nih. Sidebar menu. Nah, ini ya. Sidebar menu kan ini dari sini nih ya. Nah, dari sini kan. Iya. Ini script yang tombol untuk mengakses mahasiswa. Ini bisa kita copy. Terus kita buka yang navbarnya. Nah, ini kan dia punya UL dan LI-nya juga ya. Nah, kita bisa terserah nih kita mau masukinnya di grup yang mana. Kalau mau di grup yang kanan itu yang di right, yang sebelah kanan. Kalau yang di grup yang sebelah kiri yang di left berarti yang ini yang atas grupnya. Misalnya saya taruhnya di sini gitu ya. Nah, taruhnya di sini. Nah, karena di sini kan masuk dalam UL berarti di sini saya harus ada LI yang baru ya di sini. LI yang baru. Nah, ini bisa main aja ininya, apa kelasnya. Nanti tinggal ditutup seperti ini. Nah, kan nutup sendiri. Nah, gitu ya. Oh iya. Udah dirapihin. Nanti di save. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini ada nih, ya kan? Ada tambahan Oh tombolnya iya. kayak gitu. Nah, untuk misalnya kalau mau ada animasi apa ya tinggal cari aja di dokumentasi bagian apa untuk tombol ya, untuk tombol-tombol gitu. Oh iya, Pak. Gitu. Berarti nanti sidebar-nya bisa dihapus aja ya, Pak ya? Kalau misalnya Boleh. nggak mau Kalau dipakai misalnya gitu. nggak mau pakai bisa. Ini sidebar ini dihapus semua. Berarti yang di sini yang di bagian mahasiswanya ya. Atas. Nah, load si itunya apa? Load
sidebar-nya nih. Nah, ini load sidebar-nya. Nah, ini ya main sidebar ini dihapus. Oh, Nah, ini yang sidebar ini dihapus. Nih, kalau ini dihapus kan hilang nih. Misalnya nih saya hapus dulu ya, save. Nah, di refresh. Nah, dia hilang gitu. oh iya. Nah, cuman supaya tampilannya lebih bagus kayak gini, ini tinggal diatur ininya nih, apa posisi apa namanya div-nya, div wrapper-nya. Ini tinggal diatur di situ. Nah, tinggal diatur-atur lah ininya supaya si posisinya hilang. Karena ini kan masih ada ininya nih, masih ada tombol ininya nih. Iya, Nah, si pinggirnya. tombol ininya juga harus dihilangkan, otomatis harus dihilangkan supaya dia nggak nyangkut gitu. Nah, di navbar-nya itu kan ada widget ini push menu. Nah, ini juga harus hilang kalau nggak mau pakai sidebar. Nah, hilang ya. Nah, cuman ini ya wrapper-nya masih ngaco. Jadi nanti bisa diulik lagi gitu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, seperti itu ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Oke, navbar sidebar. Ya, ini saya balikin lagi ya. Begitu juga yang ini ya, kalau ada yang mau ngehapus, ini bisa dihapus ya. Bisa nggak dipakai gitu. Ya, berarti kalau ini yang dihapusnya adalah yang di bagian footer kalau nggak salah. Kalau ini adanya di footer nih. Yang ini. Ini adanya di footer. Jadi tapi tombol ininya harus dihapus juga. Jadi di navbar-nya, di navbar yang ininya nih, navbar ini, nah ini tombol ini harus dihapus. Terus yang di bagian footer, nah bagian footernya, nah ini kan ya, control sidebar, nah ini juga harus dihapus. Yang aside ini juga harus dihapus. Supaya dia nanti ngehapus semua kalau yang nggak mau pakai yang di right sidebar gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi sebetulnya si script mahasiswa ini tidak terlalu banyak perubahannya. Ya, hanya karena view-nya aja, view-nya ngegeser masuk ke dalam, jadinya nambahin gitu ya, nambahin folder admin gitu, nambahin folder admin gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bapak maaf, aku error. Kenapa errornya? Pas apa masukin loginnya si mahasiswa, database error occur. Oh, udah dimasukin belum database-nya? Udah diimpor. Oh, udah diimpor. Tapi Coba di apa? Di share screen sebentar share screen. Ya, saya bantu ini dulu. Nah, silakan. Coba. Errornya di Siap, sebelah mana? sebentar. Ini, Pak. Number of ini DBC akad 1. Oh, ininya nih table DBC akad 1 doesn't exist. Iya, aku namanya emang DBC akad 1. Oh iya, berarti harus diganti di config-nya. Ininya kan udah. Apanya? Ini udah diganti. Dalamannya juga udah. Yang di PHP My Admin-nya? TBMHS. PHP My Admin. Sebentar, Pak. Karena di sini select ID from TB adminnya udah bener. Tapi di sini nih tabel tabel DBC akad 1 TB admin doesn't, TB adminnya nggak ada di sini tuh. Oh, ininya ya tabel di PHP My Admin-nya ya? Iya, tabel di PHP My Admin-nya nggak ada TB admin. Oh iya, berarti harus ditambahin dulu ya, Pak? Iya, diimpor aja. Diimpor itu udah masuk semua kok biasanya. Tapi ini udah sih, Pak, udah diimpor, tapi kok nggak mau ya, Pak? Coba di refresh itunya, apa dihapus dulu deh. Si apa database-nya. Sebentar, saya cek dulu impornya. Tadi di CI.
Udah, dia udah pakai create database, drop with axis. Udah bisa. Tinggal di import aja. Nanti dia otomatis nge-update. Tapi mungkin dia bikinnya DBC akad, bukan DBC akad 1. Coba dicek. Yang ini ya Pak. Nah, coba share screen-nya dipindahin ke PHP My Admin. Sebentar. Ya. PHP My Admin. Nah, jadi yang DBC akad satunya nggak akan ke loading karena yang diambil yang di atas tuh, yang DBC akad aja. Yang ini. Coba klik. Ini nggak ada, ini emang itu nggak ada isinya Pak. Oh, nggak ada isinya. Coba dihapus Iya. dulu ini. Ini dihapus aja, di drop. Yang Ngapusnya gimana? dari sini klik yang si apa? DBC akadnya. DB aja di atas, diklik. Heeh. Atau klik ke home, tombol home tuh yang apa? Di atas, paling atas tombol home. Nah, itu. Database nih, ada paling sebelah atas lagi. Ada tulisan server, database. Nah, itu klik. Nah, itu ada kan tuh DB si akad 1, DB si akad. Nah, itu dua-duanya dihapus dulu aja. Dua-duanya dihapus ya. Nah, itu dihapus dulu aja. Lalu di paling bawah tombol drop, cari. Nah, itu drop. Yes. Database Ya. DBC akad. Error, Pak. Kenapa kok error ya? Nggak apa-apa, cobain. Dia database itunya sudah kehapus ya, apa namanya? DBC akadnya udah kehapus. Maksudnya sih foldernya yang ada di MySQL-nya udah dihapus nih. Jadi dia nggak bisa dapat itu. Udah dihapus semua ini jadinya. Enggak, maksudnya di Explorer itu kan di MySQL tuh dia pasti bikin tabel ya, bisa bikin apa? Bikin folder ya. Folder DBC akad. Nah, itu si foldernya itu udah hilang duluan gitu. Makanya dia nggak bisa kehapus. Itu alasannya kenapa nggak bisa kehapus. Tapi coba di ini aja, yang DBC akad satunya dihapus dulu deh. Nggak usah pakai DBC akad aja. Yang ini di yang database, yang di checklist, yang tadi. Nah, yang DBC akad satunya aja dulu di checklist, di drop dulu. Ini ya. Di drop dulu aja. Nah, sekarang coba import. Coba Yang import. ini ya. Nah, coba import ya. Import lagi yang tadi. Sebentar. Ada di mana itunya? Filenya. Ini tetap DBC akad ya, Pak? Iya, itu aja dulu. Nanti dulu. Sebentar. Sekarang coba lihat PHP My Admin-nya sudah keambil belum itunya. Masih belum, Pak. DBC akadnya coba diklik. Ada nggak itunya, isinya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti sebentar. Ini berarti errornya di PHP My Admin-nya. Kita lihat dulu ya, sebentar. Ada di
Karena harus dihapus dulu itu. Berarti hapus aja dulu semua ya Pak di PHP My Admin ini ya. Jadi ada satu folder yang nggak ada di situ di Explorer-nya. Oh ya udah deh, nanti aku coba buka lagi deh Pak. Ya, jadi itu nggak bisa. Terus atau gini deh, coba buka di apanya namanya di Sublime Text. Di Sublime Text dibuka. Terus cari ininya apa namanya DBC akadnya. Ini seperti yang saya buka dulu ya. Ini saya coba share screen. Siap. Saya kasih tahu aja di sini kan. Nah ini ya. Ini kan si DBC akad ini bisa dibuka di Sublime Text. Nah ini ya bisa dibuka. Nah ini bisa dijalankan di PHP My Admin. Ini bisa dijalankan di PHP My Admin. Kita bisa bikin satu-satu. Ini kan create database is not exist ya. Nah ini bisa kita ini copy aja. Terus ini dijalankan di sini nih nah di sini di apa namanya di sini lah ya. PHP My Admin. Ya di PHP My Admin-nya dijalankan di sini. Nah, cara ngejalaninnya sih bisa dari sini juga sih, bisa dari konsol juga. Nah ini klik konsol, lalu di paste di sini ya. Nah tapi diganti ya, diganti itu kan pengennya DBC akad 1, berarti ini diganti jadi exist DBC akad 1 default karakternya. Tadi kan udah di drop Pak, udah dihapus kan? Iya kan karena settingan CI-nya kan DBC akad 1 kan. Nah berarti kita harus manual masukinnya gitu. Nah manualnya sistemnya kayak gini. Jadi ambil jadi perintahnya ini perintahnya satu-satu nih. Ini kita ganti nih. Jadi DBC akad 1 terus ininya use DBC akad 1. Nah ini diganti. Udah itu aja. Nanti sisanya dia akan ngebikin. Oh gitu aja ya. Nah, jadi ini Oke, siap, Pak. Ini di-save lalu diimpor lagi. Nanti dia akan otomatis bikin DBC akad 1. Gitu. Siap, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, silakan. Nanti dicoba ya. Oke. Siap, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan ini bisa diterapkan ya di proyeknya. Ini sebetulnya sih sudah mencakup keseluruhan, makanya ini saya kasih tahu dulu, maksudnya untuk perubahan yang terjadi ya, seperti yang tadi kan, kalau sistem login yang untuk mahasiswa hanya sederhana. Jadi sistemnya sebetulnya karena saya beresin dulu yang adminnya, nanti udah beresin yang adminnya, saya copy paste ke folder mahasiswa mana aja yang mau digunakan. Ya, saya pengen menggunakan yang detail mahasiswa MHS, ya berarti cuman ini aja yang dipakai, sisanya sih nggak usah gitu. Terus yang login juga ini tinggal dirubah aja. Sama ya loginnya seperti itu, dengan berubah yang login validasi MHS. Nah, jadi kalau untuk yang admin kan login validasi admin, login validasi, kalau ini yang mahasiswa adalah login validasi MHS. Nanti di controller loginnya, nah ini ya, dia punya ini sendiri. Yang ini logoutnya juga dihapus aja, nggak perlu ya. Karena kan dia sama-sama ngeloading yang atas. Nah seperti itu. Terus misalnya gimana kalau misalnya kita salah password dulu ya, misalnya ini yang nggak ada nih. Nah dia akan langsung balik lagi. Dia akan load lagi, balik lagi seperti itu. Ya. Nah, ini juga kalau salah password sama ya. Jadi username-nya sama nih, tapi password-nya salah. Nah, itu pasti error. Misalkan error, dia balik lagi ke depan. Nah, itu artinya yang perintah where ya, perintah where yang ada di login yang di sini ya, nih perintah where ini. Nah, perintah ini artinya ini logiknya adalah and. Ya, jadi maksudnya logiknya adalah dan ya. Dan jadi kalau bila username adalah sama dengan user dan password adalah
sama dengan MD5 password, maka ini baru terpenuhi. Jadi ini dan, hubungannya adalah dan. Kalau dia atau kan salah satu ya. Kalau or itu kan pasti salah satu. Kalau misalnya ketemu username-nya aja, password-nya salah, kalau sistemnya atau dia bakal bisa masuk. Tapi kalau di sistemnya and, jadi dua-duanya harus terpenuhi. Kalau dua-duanya terpenuhi berarti baru dia masuk. Nah itu sistemnya. Nah maksudnya kalau kita menggunakan perintah yang di CI jauh lebih banyak perintah-perintah yang disederhanakan gitu. Sementara kalau kita pakai yang PHP native-nya, maksudnya pakai script SQL biasa itu harus detail hubungan antara si where satu dengan where yang keduanya harus seperti apa, and atau or gitu ya. Seperti itu. Terus apa namanya? Harus diseleksikan semuanya. Kalau ini kan hanya nge-seleksi sendiri, terus yang dipanggil hanya si num rows-nya aja. Num rows itu berarti mengembalikan jumlah rows yang dicari gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ini lebih sederhana lah ya, lebih sederhana. Nanti kan tinggal memanggil si apa base URL-nya yang mau kemana nih, diarahkannya mau kemana seperti itu untuk yang login. Nah, untuk yang untuk yang admin kan ini sudah sama ya, tidak ada terlalu banyak perubahan. Yang C mahasiswa seperti apa? Yang C mahasiswa juga sama. Yang C mahasiswa dia hanya nge-loading apa satu detail data aja, dan ini saya pakai where lagi gitu, pakai where lagi yang detail data karena kenapa? Saya pengen yang si M mahasiswa detail data ini bisa dipakai oleh dua ini sekaligus ya, oleh dua user sekaligus. Kalau user admin kan where-nya beda ya. Nah, kalau user admin untuk yang melihat detail, nah untuk yang melihat detail dia where-nya adalah ID gitu ya. Dia adalah ID untuk where-nya. Sementara kalau yang user apa di C mahasiswa dia adalah nim ya, nim. Nah, nim ini adalah ngambil dari session. Nah, ini ya fungsinya nih, ini fungsi session. Nah, ini ada fungsinya ketika yang tadi tuh yang di login. Nah, ini login. Nah, login. Ketika where, ini kan saya bikin sebuah session namanya variable name. Nah, ini nanti digunakannya ketika mau menampilkan data mahasiswa. Nah, si data mahasiswanya menggunakan seleksi yang ada di M mahasiswa. Nah, gini. Yang ada di M mahasiswa. Nah, ini. Untuk yang detail. Nah, ini. Nah, kan ada where, ada tabel. Nah, where-nya di sini yang berbeda. Kalau yang admin, where-nya dia pakai ID. Kalau yang apa namanya? Mahasiswa, where-nya dia pakai nim begitu. Nah, tapi fungsinya bisa digunakan bersama-sama. Fungsi detail datanya masih bisa digunakan bersama-sama. Ya. Karena si polanya sama gitu. Ada where, ada tabel. Nah, si where-nya itu yang ngebedanya yang di awal, di C sama di admin. Kita lihat yang adminnya. Nah, yang admin. Nah, ini ya. Nah, ini kan kalau untuk detail mahasiswa di admin, dia pakai ID. Kalau yang di mahasiswa, detailnya dia pakai nim. Itu aja. Tapi functionnya sama ya. Nah, itu enaknya pakai CI seperti itu. Jadi beberapa view, beberapa controller bisa memanggil satu model, satu fungsi model yang diperlukan. Jadi kalau misalnya ini lebih efektif dari sisi apa? Dari sisi programming karena makin sedikit script itu makin bagus gitu untuk fungsi yang banyak gitu. Seperti itu ya. Oke, sampai sini apa kira-kira ada yang mau ditanyakan atau paham tidak kira-kira yang dijelaskan? Mudah-mudahan bisa ditangkap. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pak, untuk tugas besar terakhir kapan ya, Pak? Oh ya, tugas besar itu saya jelasin ya untuk sama teknik ininya juga, teknisnya ya. Untuk kita materi dulu deh. Materi ada lagi nggak yang jelasin yang mau bertanya? Kalau nggak saya mau jelasin ini tentang tugas besar. Untuk materi nanti saya nanya aja ya, Pak.
Ya nggak apa-apa, silakan. Ya. Oke, kalau tidak ada, oke, ini eh, saya coba share ya si filenya, file UAS-nya sebentar. Jadi biar langsung kalau nggak ada yang yang pengen dijelaskan pengen bertanya silahkan nanti pas di sini. Bentar ya, saya loading dulu. Belum. Mas. Oke, ini dia sudah. Ya, seperti ini ya. Oke, di sini saya share di share screen, tapi nanti ini file ini akan bisa diakses di Wastu Digital ya. Memang saya belum upload sih. Nanti rencananya malam ini saya upload, jadi bisa di-download ya si filenya. Nah, di sini akan saya bahas dulu ya satu-satu. Di sini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan. Sengaja saya bikin agak detail supaya nggak salah lah gitu ya, tidak menyulitkan juga ketika proses pembuatan dan pas waktu pemeriksaannya juga gitu ya, tidak akan mendapat kendala gitu. Yang pertama nih, ini kan sudah dibahas ya, yang buatlah project, terus project dikerjakan kelompok, ini untuk pembagian kelompok sudah jelas, terus penentuan tema juga sudah ya untuk nomor 3. Terus yang keempat adalah kalau udah selesai kan bikin video ya, ini juga sama didetailkan. Ini karena memang hubungannya dengan soal UAS, jadi memang saya harus detailkan juga. Terus konten video ya, nah di sini yang perlu jadi perhatian. Konten video, saya harapkan sih wajah yang menjelaskan harus ada ya, harus terlihat. Jadi supaya si video itu terlihat aktif gitu ya, terlihat aktif. Jadi wajahnya, terus karena ada ini pekerjaan kelompok, berarti setiap anggota kelompok akan bergantian menjelaskan aplikasi tersebut. Terus yang jelaskan apa? Jelaskan tentang fitur ya, fitur-fitur aplikasi yang dibuatnya apa aja. Nah, terus di sini ada key-nya, ada kunci yang membedakan tiap kelompok, yaitu di login ya. Jadi ada sistem login. Nah, sistem loginnya di sini ada harus memuat ini nama kelompok sama NIM-nya siapa aja ya, yang yang tergabung dalam kelompok itu ada apa aja. Jadi judul projectnya seperti ini. Terus ada username, password, login. Nah, di bawahnya ini ditambahkan aja untuk nama kelompok sama NIM dan nama. Nah, ini untuk inisialisasi bahwa ini adalah project kelompok tersebut begitu. Terus setelah selesai nih ngejelasin tentang fitur-fiturnya apa saja, loginnya ya yang sederhana aja ya untuk yang login user. Kalau untuk yang login admin sih di fullkan aja gitu. Nah, baru ditunjukkan juga si MVC-nya seperti apa, tunjukkan kode programnya seperti apa. Ini adalah kode view-nya, modelnya dan controllernya gitu ya. Nah, itu ditunjukkan. Jadi misalnya nih seperti yang saya jelasin aja gitu ya, seperti bukan maksudnya tidak harus jelasin satu-satu gitu. Fungsi ini buat apa nggak harus lah. Paling nggak mungkin contohnya seperti inilah. Bentar. Nah, mungkin contohnya beginilah. Ini kontrolernya terdiri dari admin gitu ya.
mahasiswa, dan login. Nah, gitu seperti itu. Terus modelnya ada mlogin, mahasiswa. Dan view-nya terdiri dari misalnya view admin, di sini ada detail, dosen, detail, nah seperti itu ya. Nah, itu maksudnya cuma ditunjukkan aja gitu, tidak harus dijelaskan secara detail bahwa ini untuk apa. Karena pada akhirnya juga ini kan si source code-nya harus dikumpulkan juga gitu. Nah, lalu poin selanjutnya adalah, nah setelah selesai nih videonya gitu ya, setelah selesai videonya lalu upload kan, nah, di-upload. Nah, waktu di-upload ini saya agak detailkan karena kemarin itu memang masih ada yang bikinnya private. Nah, kalau private itu saya pasti nggak bisa akses kecuali email saya dikasih akses ya di grant. Makanya ada beberapa mahasiswa waktu UAS kemarin, waktu tes kemarin saya request untuk ngebuka videonya gitu. Nah, jadi supaya itu tidak terjadi, jadi ini settingannya seperti ini aja ya, bisa unlisted atau public. Ya, kalau public berarti kan setiap orang bisa lihat. Kalau unlisted, jadi hanya orang-orang yang memiliki link videonya yang bisa mengakses tersebut. Seperti video Zoom ini kan saya bikinnya unlist. Jadi yang kalau orang di luar sana yang tidak mengetahui linknya tidak akan bisa mengakses si video tersebut. Kecuali ada yang membocorkan linknya tersebut ya. Nah, itu aja. Nah, itu untuk yang YouTube-nya ya. Terus apa namanya? Setelah selesai setting ya, nah nanti kan saya akan bikin file, bikin Google Classroom untuk pengumpulannya. Nah, si link videonya tersebut nanti dikumpulkan pada Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu masing-masing mahasiswa kan punya link untuk Google Classroom-nya. Nah, masing-masing harus mengirimkan linknya saja. Jadi misalnya ada anggota kelompok kan ada 2 nih. Nah, masing-masing mengirimkan linknya karena itu nanti kan hubungannya sama list urutan ininya gitu ya, urutan nilainya ya. Jadi semua orang bisa masuk gitu ke sana. Jadi ketika saya cek, oh ya di kelompok ini jadi udah sama nilainya. Nah, itu untuk link si GCR-nya. Terus yang ke-9 ini sebetulnya ini juga ada saya diskusi juga dengan Pak Imam ya gitu. Nah, di sini ada source code yang harus dikumpulkan. Nah, source code-nya nanti dikumpulkan aja, tapi perwakilannya aja yang mengumpulkan ya, nggak usah semuanya. Kalau yang di Google Classroom kan ngupload link itu semuanya. Tapi kalau yang untuk source code itu dikirimkan yang perwakilannya aja. Jadi perwakilannya nanti ngirim ke sini, ke alamat email saya yang di Wastu Kancana. Ini nanti untuk bukti semacam verifikasi ya bahwa oh ya nih source code-nya seperti ini. Nah, di sini yang ke-10, poin 10 adalah waktu pengerjaan ini kan mulai dari kemarin ya, dari pertemuan 9 hingga jadwal UAS dilaksanakan. Jadi tadi ya pertanyaan tadi sampai kapan itu adalah jadwal UAS. Nah, proses pengumpulannya bisa dilaksanakan mulai dari sekarang nih. Kalau misalnya ada 2-3 hari ini udah ada yang selesai, mau upload ya silahkan gitu. Sudah bisa dibuka linknya. Nanti saya buka itu Google Classroom-nya. Dan di sini kan kalau nggak salah untuk UAS UAS kelas malam A itu dilaksanakan di hari Senin ya. Hari Senin tanggal 12 Juli. Nah, berarti di sini adalah deadline-nya. Jadi deadline akhir untuk pengumpulannya adalah tanggal 12 Juli. Masih lama ya? Masih lama atau sebentar lagi sih? Sebentar lagi, sebetulnya cuma 2 mingguan lagi ya. Kalau dilihat waktunya berarti ya sekitar 2 minggu lagi lah. Sekitar 2 minggu lagi untuk batas akhir pengumpulannya. Nah, ya waktunya sih biasa lah ya. Nah, kalau waktu ini, waktu yang jam 20 sampai jam 23 ini adalah waktu absen. Jadi nanti pas waktu hari H, itu semuanya absen aja, gitu ya. Di samping nanti mengumpulkan batas akhirnya. Jadi kalau yang udah mengumpulkan 2-3 hari ini nanti tinggal absen aja. Karena kita butuh berita acara untuk pelaksanaan UAS. Nah, pelaksanaan UASnya salah satunya dengan absen, seperti itu. Nah, udah paling itu saja ya untuk si instruksinya. Ini nanti bisa dibuka di Wastu Digital, terus instruksinya juga nanti bakal saya upload juga di GCR gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya tidak tentang teknisnya? Bapak mau tanya, kalau Boleh. untuk yang source code-nya itu, di yang CI-nya di RAR aja atau di copy Di RAR. di RAR? Di zip aja, saya kayak seperti saya ngebagiin di grup ya.
Oh iya. Ya dibikin zip gitu atau RAR boleh lah. Nanti diupload. Kalau di satu-satu kan susah ngirimnya gitu. Iya. Susah. Ya, Jadi Pak. di package siap. Oke, ada lagi? Bisa ya, mudah-mudahan bisa ya. Ada kendala nggak kira-kira ini di sini? Ada yang kurang jelas untuk instruksinya? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, Iya. mudah-mudahan. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ya, tanya aja. Pada proses pembuatannya juga kalau mungkin ada yang bingung-bingung, error-error gitu ya, terkait dengan materi ya, terkait dengan materi, itu nanti akan saya coba jelaskan lagi gitu ya. Seperti itu. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami si sistem session ini. Ini adalah pertemuan terakhir ya, jadi ini saya screenshot dulu nih yang hadir. Hari ini ada yang hadir di Zoom ada 24 orang. Saya screenshot dulu ya yang hadir sekarang. Dan kalau ada yang mau open video silahkan, saya tunggu dulu. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar, saya save dulu yang pertama. Oke, sebentar. Nah, 1 ya. Oke, sekali lagi ya, yang bagian 2-nya. Ya, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sip, sudah ke save semua. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan saja materi kita malam ini ya. Terima kasih sudah mengikuti kelas online selama 1 semester ini ya. Oke, saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan ya di proyeknya. Nah, kita nanti ketemu lagi di UAS ya, di UAS, jadwal UAS nanti kita ketemu lagi sekitar 2 mingguan lagi ya. 2 mingguan lagi sekitar tanggal 12, nanti itu untuk absen aja. Tapi kayaknya nggak akan ada Zoom meeting lagi ya, jadi kayak ini Zoom meeting terakhir gitu ya, Zoom meeting terakhir untuk mata kuliah pemrograman web lanjut gitu. Ya, paling itu saja dari saya, sampai ketemu lagi. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik.